Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebuah penelitian mengatakan bahwa semasa hidupnya, manusia hanya memakai 10% saja dari kemampuan otaknya. Orang-orang pintar seperti Albert Einstein mampu menggunakan lebih dari itu dan menciptakan berbagai hal yang menakjubkan. Bahkan, ada yang mengatakan jika kita menggunakan 100% dari otak kita, maka kita akan memiliki kemampuan telekinesis, yaitu kemampuan memindahkan sebuah benda hanya dengan menggunakan pikiran. Tapi pada kenyataannya, kita menggunakan semua bagian dari otak kita, dan sebagian dari otak kita aktif setiap saat. Untuk tindakan sederhana saja, seperti meminum kopi, kita harus berjalan menuju pembuat kopi, mengambilnya, menuangkannya, menambahkan gula sedikit atau banyaknya, mencari tempat duduknya, dan seterusnya. Selama proses tersebut berlangsung, aktivitas neuron terjadi hampir di seluruh bagian otak dalam waktu beberapa detik. Lalu bagaimana dengan kehidupan keseharian kita yang penuh dengan aktivitas? Nah, sudah kejawab kan? Bahwa manusia menggunakan kemampuan otaknya hanya 10% saja, itu adalah mitos. Ya, mitos. Dan pada kenyataannya, meskipun manusia telah menggunakan 100% otaknya, sejarah tidak pernah membuktikan secara ilmiah tentang adanya kekuatan telekinesis itu. Bahkan, di sana ada yang bersedia memberikan hadiah $100.000 bagi siapa saja yang dapat membuktikan secara ilmiah telekinesis itu. Dan hingga hari ini, belum ada yang mengklaim hadiah $100.000 itu sebagai bukti telekinesis adalah mitos. Nah, film ini akan mengangkat mitos itu dan mengaitkannya dengan sebuah teori dari seorang ateis yang mengatakan bahwa nenek moyang manusia adalah kera. Nah, bagi kalian yang percaya dengan teori itu, maka kalian harus mengakui bahwa kalian adalah keturunan kera. Kalau saya, enggak, karena saya adalah keturunan Adam alaihissalam. Oke lah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja. Inilah alur cerita dari film Lucy. Let's go! Film ini dibuka dengan penampilan Lucy, seekor kera yang bisa berjalan layaknya manusia dan hidup sekitar 3,5 juta tahun silam. Kemudian scene langsung berpindah pada sepasang kekasih yang sedang berdebat. Yang perempuan itu bernama Lucy, dan yang laki-lakinya bernama Richard. Lucy baru saja mengenal Richard, dan baru seminggu ini dia berkencan dengannya. Perdebatan mereka dikarenakan sebuah koper. Richard meminta Lucy mengantarkan koper itu kepada seorang yang bernama Mr. Zhang, yang ada di dalam gedung hotel di belakang mereka. Namun Lucy menolaknya, karena berbagai alasan. Tapi tetap saja Richard memaksanya. Sampai akhirnya Richard memborgol tangan Lucy yang terhubung langsung dengan koper itu. Akhirnya, mau tidak mau alias terpaksa, Lucy harus melakukannya. Sampai di depan resepsionis hotel, Lucy meminta agar Mr. Zhang menemuinya. Tak lama kemudian, sekelompok orang bertubuh besar datang dan langsung menembak Richard hingga Richard tewas. Kemudian Lucy dibawa dalam keadaan ketakutan. Sampai di ruangan Mr. Zhang, Lucy disuruh membuka koper itu dengan kode yang diberikan oleh Mr. Zhang. Namun Lucy jadi merasa heran dan ketakutan. Apa sebenarnya isi koper itu? Mengapa mereka semua bersembunyi di balik tembok? Lucy pun tak bisa berlama-lama lagi, karena Mr. Zhang marah dan sudah tidak sabar lagi. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah 4 buah kantong berisi bubuk berwarna biru. Yang ternyata, itu adalah narkoba jenis baru, yang bernama CP-Spore. Kemudian didatangkan seorang pecandu, untuk mencicipinya. Seketika itu juga, CP-Spore langsung bereaksi dan membuat si pecandu tertawa terbahak-bahak. Lagi asik-asiknya si pecandu itu menikmati reaksi CP-Spore, tiba-tiba Mr. Zhang menembaknya. Setelah itu, bukannya dibebaskan, Lucy malah akan dipekerjakan sebagai kurir CP-Spore itu yang akan didistribusikan ke Eropa. Tentu saja Lucy menolaknya. Dan tiba-tiba, anak buah Mr. Zhang langsung memukul Lucy hingga pingsan. Saat Lucy terbangun, dia melihat perutnya sudah dalam keadaan diperban. Dijelaskan bahwa perut Lucy dibedah dan dimasukkan ke dalamnya CP-Spore yang akan dikirim ke Eropa. Dan Lucy tidak sendirian, tapi ada 3 orang lainnya yang juga akan melakukan pekerjaan itu. Hanya saja, Lucy melakukan karena terpaksa, sedangkan 3 orang itu tidak terpaksa. Saat dikurung di sebuah ruangan,
dengan tangan di borgol rantai, tiba-tiba dua orang penjaga mendatangi Lucy. Mereka ingin memperkosa Lucy, tapi Lucy melawan, sehingga para penjaga itu memukuli Lucy dan menendang perutnya, sehingga CP-S4 yang ada di dalam perutnya bocor dan bercampur dengan darah di dalam tubuhnya. Tak lama setelah dua penjaga itu keluar, CP-S4 yang sudah bercampur dengan darahnya itu pun bereaksi di tubuhnya. Lucy kejang-kejang, dan seketika itu juga Lucy merasa menjadi kuat. Tak lama setelah itu, salah seorang dari penjaga itu kembali masuk dan ingin mengganggu Lucy. Tapi Lucy dengan mudahnya menghajarnya. Lucy langsung mengambil pistolnya dan membantai semua penjaga yang ada di luar. Kemudian Lucy menuju ke rumah sakit. CP-S4 yang bercampur dalam darah Lucy membuat Lucy memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia bisa mendengar suara-suara orang yang jauh dengan jelas, bisa membaca dengan sangat cepat, bisa menyimpulkan permasalahan-permasalahan yang sebelumnya dia tidak pernah mengetahuinya. Sampai di rumah sakit, Lucy mencari ruang operasi. Dia langsung masuk tanpa permisi dan mengamati layar yang ada di ruang operasi. Lalu dia menembak pasien yang sedang dioperasi dengan sangat yakin. Dia mengatakan kepada para dokter kalau pasien itu tidak akan hidup lama karena tumor sudah menjalar ke otaknya dan sisi kanan tulang belakang. Lalu Lucy berbaring sambil menodongkan pistolnya dan meminta pada para dokter untuk mengeluarkan CP-S4 yang ada di dalam perutnya. Dokter merasa kagum dengan Lucy yang bisa masih hidup, sedangkan CP-S4 telah bercampur dalam darahnya dengan jumlah yang sangat banyak. Dokter menjelaskan bahwa CP-S4 biasa diproduksi oleh orang yang sedang hamil pada minggu ke-6 kehamilan, tapi itu dalam kuantitas yang sangat sedikit. Di masa itulah, bayi bisa sekuat bom atom. Itu yang memberi janin tenaga untuk membentuk tulang dalam tubuh si janin. Kemudian Lucy keluar dari rumah sakit dan membalas dendam pada Mr. Zhang. Semua anak buah Mr. Zhang dihabisi satu persatu. Mr. Zhang yang sedang melakukan relaksasi dikagetkan oleh kedatangan Lucy yang langsung menancapkan dua belatinya pada dua punggung tangan Mr. Zhang. Lalu Lucy menanyakan kemana tiga orang kurir lainnya membawa CP-S4. Karena Mr. Zhang tidak mau menjawab, Lucy meletakkan dua ibu jarinya di dahi Mr. Zhang. Dan luar biasa, Lucy dapat mengakses apa yang ada di dalam otak Mr. Zhang. Sehingga Lucy tahu kemana tiga orang kurir pembawa CP-S4 itu pergi. Rome, thank you for sharing. Kemudian Lucy mendatangi rumah salah seorang temannya dan meminjam laptopnya. Lucy mencari tahu akan kelainan yang dialami dirinya melalui internet. Dan akhirnya dia menemukan nama Profesor Norman dan membaca semua riset yang dilakukan oleh Profesor Norman. Prof. Norman adalah orang yang sedang melakukan riset tentang kemampuan otak manusia yang saat ini hanya digunakan rata-rata 10% saja. Dalam risetnya dikatakan, bila manusia menggunakan otaknya sebesar 20%, maka dia dapat mengontrol dirinya sendiri. Dan dalam 30%, maka otak manusia dapat mengontrol orang lain. Dan dalam level yang lebih tinggi lagi, maka dia akan dapat menggerakkan benda-benda di sekitarnya. Lalu Lucy menelpon Prof. Norman dan mengatakan kalau dia sudah membaca semua risetnya tentang kemampuan otak manusia, dan Lucy ingin bertemu dengan Prof. Norman untuk mengatasi apa yang dialaminya sekarang. Prof. Norman pun menganggapnya bahwa ini sebuah lelucon. Lalu tiba-tiba Lucy muncul pada layar TV yang ada di depannya, dan itu membuat Prof. Norman terheran-heran. Lucy mengatakan bahwa teorinya bukanlah teori. Lucy mengatakan kalau dirinya telah mengkonsumsi CP-S4 buatan yang membuat dirinya berpotensi mampu memakai 100% kapasitas otaknya. Dan dia mengatakan kalau dirinya saat ini berada di level 28% penggunaan kapasitas otaknya. Prof. Norman pun semakin keheranan karena teori yang dia buat selama ini hanyalah sebuah hipotesis dan ide riset belaka. Dia tidak pernah menyangka kalau akan ada yang mampu melakukannya. Lalu Prof. Norman bertanya pada Lucy, apa dia mampu mengendalikan metabolisme dirinya sendiri? Lucy langsung membuktikannya dengan mengendalikan benda-benda yang ada di dekat Prof. Norman. Lucy meminta saran pada Prof. Norman, apa yang harus dilakukannya dengan apa yang dialaminya. Prof. Norman pun tak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia hanya memberi saran agar Lucy mewariskan apa yang telah dipelajarinya. Lalu Lucy pun menutup teleponnya dan mengatakan pada Prof. Norman kalau dia akan sampai di tempat itu dalam waktu 12 jam. Kemudian Lucy pergi ke Paris. Dia merubah penampilannya agar tidak ada yang mengenalinya. Sambil berjalan dia menelpon kepolisian Paris dan bicara dengan Del Rio, kepala polisi di Paris. Lalu Lucy memberikan informasi mengenai 3 kurir yang dikirim Mr. Zhang untuk menyelundupkan CP-S4. Setelah mendapatkan informasi itu,
Del Rio pun memburu ketiga kurir itu, sementara Lucy berangkat menuju Paris. Comme mes clients habitaient. Non. Monsieur, venez avec nous. Ci segua, per favore. Da questa... Di dalam pesawat, Lucy meminum champagne. Itu memicu level otaknya mencapai 40% dan menyebabkan tubuhnya meleleh. Sel-sel dalam tubuhnya berterbangan, seolah ingin memisahkan diri. Lalu Lucy langsung masuk ke dalam toilet dan memakan sisa CP Sport yang dimilikinya. Lalu Lucy pun tak sadarkan diri. Saat tersadar, Lucy sudah berada di Paris, di sebuah rumah sakit. Del Rio yang mendapatkan informasi dari rumah sakit, langsung menuju ke rumah sakit. Kemudian Del Rio menanyakan bagaimana keadaan Lucy. Dokter bilang, kalau Lucy akan tertidur selama sehari penuh, karena obat yang diberikan olehnya. Baru beberapa detik dokter mengatakan seperti itu, tiba-tiba suster datang, dan mengatakan kalau Lucy sudah terbangun. Dan semua yang ada di situ pun terkejut, langsung mendatangi Lucy. Ternyata Lucy sudah berganti pakaian, dan keluar dari kamarnya. Melihat Lucy keluar, semua polisi menodongkan pistolnya ke arah Lucy. Kemudian Lucy melumpuhkan mereka semua hanya dengan menggunakan 2 jarinya saja. Lalu Lucy bertanya pada Del Rio, "Apa kau mendapatkan paketnya?" "Ya," kata Del Rio. Lalu Lucy dan Del Rio pun pergi untuk mengambil paketnya. Sebelum pergi, Lucy melihat semua gelombang sinyal yang ada. Dari sini dia tahu kalau kelompok Mr. Zhang ingin mengambil paket itu. Agar lebih cepat, Lucy pun meminta agar dia yang menyetir. Lucy pun mengendarai mobil dengan sangat kencang. Padahal sebelumnya dia tidak pernah mengemudi. Sampai di rumah sakit, ternyata kelompok Mr. Zhang sudah mendapatkan paket CP Export itu. Lalu Lucy meminta agar mereka memberikan paket itu. Tapi, salah seorang dari mereka mengatakan, "Bunuh saja dia." Lalu Lucy pun dengan sangat mudahnya melumpuhkan mereka. Lucy bersama Del Rio pergi untuk menemui Prof. Norman di sebuah universitas. Tapi dalam perjalanan, secara tidak sengaja, Mr. Zhang melihatnya, dan Mr. Zhang pun langsung mengikutinya. Sampai di universitas, Lucy bertemu dengan Prof. Norman. Lalu Prof. Norman memperkenalkan rekan-rekannya pada Lucy. Lucy pun langsung mengatakan kalau dia sudah tahu siapa mereka, jadi tidak perlu lagi perkenalan. Tapi salah satu teman Prof. Norman ingin bukti kalau Lucy punya kemampuan seperti yang Prof. Norman katakan. Tanpa basa-basi lagi, Lucy langsung memegang pundaknya dan membacakan semua ingatannya di masa lalu. Sementara itu, di luar universitas, kelompok Mr. Zhang sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerang universitas. Mengetahui hal itu, Lucy pun meminta Del Rio agar mengamankan situasi di luar. Lalu tak lama kemudian, terdengar suara tembakan dari luar. Lucy pun meminta Prof. Norman untuk segera memasukkan CP Export itu ke dalam tubuh Lucy, agar Lucy dapat mengakses kemampuan otaknya hingga 100%. Dan saat ini, Lucy berada di level 60% kemampuan otaknya. Prof. Norman pun ragu dan khawatir Lucy tak mampu menerimanya karena sifat manusia yang selalu didorong oleh kekuasaan dan keuntungan serta bisa menimbulkan kehancuran. Lalu Lucy pun meyakinkan kalau kebodohanlah yang menimbulkan kehancuran, bukan pengetahuan. Lucy berjanji akan membuat komputer dan mengunduh semua pengetahuannya di situ agar Prof. Norman bisa mengaksesnya. Lalu proses injeksi pun dilakukan. Sementara di luar, pasukan Mr. Zhang dan pasukan Del Rio sedang berperang. Kapasitas kemampuan otak Lucy pun terus meningkat hingga 70%. Dan tiba-tiba, keluar benda berwarna hitam yang menjalar dari tubuh Lucy. Benda hitam itu menjalar ke seluruh ruangan, mencari energi dan materi, lalu menjalar juga ke semua komputer yang ada di situ. Kapasitas kemampuan otak Lucy meningkat hingga 80%. Tiba-tiba, seluruh ruangan menjadi putih, lalu Lucy membuat komputer generasi baru. Kapasitas kemampuan otak Lucy meningkat lagi hingga 90%. Tiba-tiba, sebuah basoka menghantam ruangan mereka, dan Lucy pun tiba-tiba berada di depan menara Eiffel. Rupanya, di kapasitas 90% ini, Lucy bisa melakukan perjalanan ke waktu yang diinginkannya. Bukan hanya itu, dia juga bisa mengendalikannya. Di sini terlihat, Lucy melakukan perjalanan waktu sampai ke zaman dinosaurus, dan dia bertemu dengan kera yang bernama Lucy, yang diklaim sebagai nenek moyangnya manusia.
Tiba-tiba Mr. Zhang masuk dan menodongkan pistolnya ke arah Lucy, lalu menembaknya. Tapi, tiba-tiba Lucy menghilang, dan di fase inilah dia telah mencapai 100% kemampuan otaknya. Dan tiba-tiba lagi, Del Rio datang menembak Mr. Zhang hingga tewas. Lalu terlihat, komputer generasi baru buatan Lucy pun bergerak dan memberikan sebuah flash disk kepada Profesor Norman. Lalu Del Rio bertanya di mana Lucy. Tak lama setelah itu, handphonenya pun berbunyi dan dia mendapati di layar handphonenya tertulis, "Aku ada di mana-mana." Dan film ini pun berakhir. Ya, begitulah alur cerita dari film ini. Terlepas apakah ada pesan tersembunyi atau tidak di dalam film ini, saya sendiri hanya menganggap bahwa film ini dibuat hanya sebatas untuk hiburan saja. So, terima kasih kalian yang sudah menonton hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.